Guys, Bapak Prabowo Subianto itu ternyata memiliki hati yang sangat dan amat lembut. Selembut sutra katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Seorang yang pernah mengkhianati Bapak Prabowo Subianto. Dia adalah Grace Natali, yang dulunya kita ketahui bersama-sama pernah memberikan Piagam Awards kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai seorang pembohong. Tetapi kali ini Grace Natali mengatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto itu memiliki hati yang lembut. Selembut sutra katanya. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Grace Natali ini. Selamat menyaksikan. Pak Prabowo ternyata hatinya lembut sekali. Di luar gitu kayaknya garang, padahal hatinya lembut seperti sutra. Saya ingin mengajak kita semua mengingat kembali adegan demi adegan kebohongan dalam The Prabowo Show ini. Juli 2018, Prabowo 2 kali melontarkan tuduhan tanpa dasar. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Faktanya, data BPS menunjukkan jumlah orang miskin pada Maret 2018 adalah 25,95 juta jiwa atau sebesar 9,82%. Jumlah orang miskin Indonesia saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Lalu, Prabowo menyurut BUMN dengan menyatakan bahwa saham Pertamina sebagian sudah dijual diam-diam. Bahwa Garuda, PLN, dan perusahaan gas negara bangkrut. Bahwa BRI banyak hutangnya. Faktanya, nilai aset BUMN 3 tahun terakhir naik 2.700 triliun rupiah. Dan tercatat bahwa laba BUMN keseluruhan meningkat terus setiap tahunnya. September 2018, calon presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Faktanya, sejak 2003, kita ini sudah masuk negara berpenghasilan menengah. Bahkan diproyeksikan akan menjadi negara berpenghasilan atas pada 2024 nanti. Bukan lagi negara miskin. Oktober 2018, Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan, bahkan sangat sulit. Faktanya, mau dengar faktanya bro dan sis? 52 juta orang atau 22% penduduk Indonesia masuk dalam golongan kelas menengah. Jadi klaim Prabowo tersebut bahkan sudah dibantah oleh Bank Dunia sendiri. Pada bulan Oktober pula, foto Ratna Sarumpait dengan wajah yang penuh lebam beredar.
Dan usai menjenguk, Prabowo menyatakan bahwa yang menimpa Ratna Sarumpait adalah bentuk intimidasi karena sikap politiknya. Belakangan, setelah polisi membeberkan fakta-fakta kasus ini, Ratna Sarumpait akhirnya mengaku bahwa ia dibisiki oleh setan entah dari mana, sehingga dia berbohong, mengaku dipukuli. Faktanya mukanya lebam karena operasi plastik. Lagi-lagi Prabowo melontarkan tuduhan palsu ketika dia menyebut bahwa indeks ketimpangan Indonesia 0,454. Faktanya, per Maret 2018, Gini rasio kita berada di angka 0,389. Desember 2018, Prabowo menyebut bahwa Indonesia adalah negara miskin, seperti Rwanda dan Haiti di Afrika. Faktanya, PDB Haiti dan Rwanda jauh di bawah kita. Ketimpangan dan pengangguran di sana juga lebih di atas Indonesia. Dan satu hal lagi, Pak Prabowo, Haiti itu adanya di mana, Bro dan Sis? Amerika. Kita nggak tahu apakah mungkin Pak Prabowo sudah memerintahkan tim pemenangannya untuk memindahkan Haiti dari Amerika ke Afrika. Masih ada lagi nih Bro dan Sis, sabar. Desember atau akhir 2018, calon Presiden 02 membuat gaduh ketika melemparkan tuduhan beracun bahwa selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dipakai berulang hingga 40 kali. Tuduhan kosong karena lagi-lagi tidak bisa dibuktikan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya suka dengan caranya Grace Natali ini. Saya suka karena dia telah membongkar semua kebusukan dan kebobrokan dari seorang Prabowo Subianto. Itu adalah satu poin penting buat saya, sehingga rakyat Indonesia benar-benar diedukasi tentang track record atau rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto ini. Tetapi hari ini, kita rakyat Indonesia mengetahui bersama bahwa Partai PSI, Grace Natali, akhirnya kembali menjilat ludahnya sendiri. Setelah dia membongkar semua kebohongan dan kebusukan dari seorang Prabowo Subianto, lantas hari ini dia kembali untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ini. Dari sini kita rakyat Indonesia bisa melihat bahwa kejamnya politik memang seperti ini. Segala sesuatu yang mereka perjuangkan benar-benar hanya demi kepentingan semata. Dulu 2014 dan 2019, PSI berpihak kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa kerasnya PSI kala itu sungguh luar biasa. Melawan korupsi, anak-anak muda yang cerdas mereka berani bersuara. Melawan tentang kasus-kasus yang ada di bangsa dan negara ini. Membongkar kebusukan-kebusukan dari para penguasa di bangsa ini. Tetapi apa yang kita lihat hari ini? Orang-orang PSI pada akhirnya harus menjilat kembali ludah mereka sendiri.
Yang menjadi pertanyaan saya buat Mbak Grace Natali ini, kira-kira rasanya seperti apa ya setelah air liur dari 2014, 2019 difermentasi dan baru di Pilpres 2024 ini menjilat kembali. Kira-kira rasanya seperti apa? Kepribadian yang ditunjukkan oleh Grace Natali ini mau mengajarkan kita, rakyat Indonesia, khususnya generasi-generasi penerus bangsa, bahwa orang-orang PSI yang di dalamnya ada Grace Natali, ada Mbak Samara, ada Ade Armando, ada Giring Ganesa dan lain sebagainya, itu adalah pribadi-pribadi yang tidak konsisten. Terus terang, saya dulu sangat tertarik dengan Partai Solidaritas Indonesia ini. Bahkan ada beberapa teman saya mengajak saya untuk bergabung dengan Partai PSI ini. Tetapi semakin ke sini, ketika saya melihat fakta dan fenomena politik yang dimainkan oleh Partai PSI ini, kok malah semakin brutal. Inilah tanda tanya besar yang kembali muncul di dalam benak saya untuk kembali mempertimbangkan, pantaskah saya untuk bergabung ke dalam Partai Solidaritas Indonesia ini? Tetapi ini adalah fakta yang bisa kita lihat hari ini. Sekali lagi, sebagai rakyat jelata, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Grace Natali yang sudah membongkar semua kebusukan dan kebobrokan dari Bapak Prabowo Subianto, yang hari ini Mbak Grace Natali sedang memperjuangkan kemenangannya di Pilpres 2024 ini. Salam waras untuk kita semua, dan mari kita gunakan logika akal sehat kita agar kita bisa berpikir cerdas. Mari kita lanjutkan lagi. Food estate katanya gagal, ternyata kita di sini. Jaka Sembung nelen kapsul, gak nyambung Samsul. Gue tuh heran ya sama pendukung 02, cara berpikirnya tuh kayak mana gitu. Gak ngerti. Padahal jelas banget tuh yang disebut Gibran, food estate yang katanya berhasil itu di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sedangkan yang kalian tunjukin itu tanaman jagung yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jauh banget dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa, ya Allah. Lagian nih ya, tanaman jagung yang lo tunjukin itu luasnya mungkin cuma 60 hektar. Sedangkan luas hutan yang udah dibabat untuk proyek food estate gagal di Kalimantan itu sudah lebih dari 600 hektar. Jauh banget. Dari 60 hektar ke 600 hektar jauh. Bingung gue cara berpikir lo kayak gimana sih? Gak nyambung. Presiden kita nomor 02. Yuk. Amin. Berjuta-juta masyarakatnya hadir, dihitung bersama dengan rumput dan dedaunan yang ada. Tenang, tenang. Oke, baik. Dan kita akan sambut bersama-sama calon wakil presiden Mas Gibran. Oke, baik ya. Gimana? Sapa-sapa dulu lah Mas. Sapa Siapa dulu. yang mau dengar suaranya Mas, Mas Gibran? Gibran. Wow. Sapa dulu Mas Gibran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Kita nunggu Pak Prabowo dulu ya, menyapa semuanya satu persatu. Jangan dorong-dorongan.
Jangan dorong-dorongan. Makasih, makasih. Makasih. Yang di belakang, ayo. Jangan dorong-dorongan. Makasih. Bapak Ibu, ini dalam beberapa minggu ke depan nanti banyak hasil survei yang keluar. Kalau surveinya jelek, kita kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita kerja lebih keras lagi. Ada delay ya? Teman-teman IO boleh supaya audionya jangan delay, supaya suaranya Mas Gibran langsung tolong ya diatur ya. Kalau ada serangan, ada fitnah, jangan dibales. Jangan fitnah dibalas fitnah. Jangan menjelek-jelekkan program dari paslon lain. Setuju nggih? Pokoknya 14 Februari nanti coblos nomor berapa? Yakin ya? Kita sambil nunggu Pak Prabowo ya. Matur nuwun semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sapaan dari Oke gas, sorry ye. Oke gas, sorry ye. Mas Gibran. Oke gas, sorry ye. Mas Gibran Chelsea. Sorry ye. Jerukku dibeli Mas. Jerukku lagi telas kilo. Beli. Oke gas, sorry ye. Oke gas, gede. Ini. Hitung. Sedang ayo. Oke gas, sorry ye. Demi. Oke gas, sorry ye. Satu dulu. Oke gas, sorry ye. Timbangin. Ayo. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Untuk kamu, Gibran Raka Buming Raka, saya ini gemes pengen nanggepi jawabanmu atas pertanyaan bagaimana cara menanggulangi pembalakan liar, bagaimana cara menanggulangi penambangan ilegal. Kamu menjawab bahwa gampang, cabut saja izinnya. Hei, namanya ilegal itu yang nggak ada izinnya, Bambang. Kalau ada izinnya itu resmi, berarti itu legal. Gitu. Kalau namanya ilegal itu ya nggak ada izinnya, mau dimanapun juga itu harus diberantas. Berarti merugikan negara, ya merugikan lingkungan. Katanya
lulusan akademisi terbaik. Tapi jawab itu nggak dipikir dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Jadi dalam sesi yang terakhir tadi, kita mendengar bagaimana kekonyolan-kekonyolan yang diproduksi oleh Gibran Rakabuming Raka, yang pada akhirnya menjadi bahan tawaan untuk kita semua. Ya, mungkin akan menjadi catatan sejarah bahwa di bangsa ini ada seorang cawapres yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang adalah putra mahkota dari Bapak Presiden Joko Widodo, yang ketika ditanya bagaimana cara untuk mencegah, cara untuk menanggulangi pembabatan liar, tentang penambatan ilegal dan lain sebagainya, jawabannya sangat simpel, yaitu cabut saja izinnya. Tapi tidak apa-apa, adanya cawapres Gibran Rakabuming Raka ini, kita melihat bahwa ada berbagai macam fenomena-fenomena yang menciptakan kelucuhan. Adanya parodi ngakak yang diproduksi oleh netizen. Terkadang kita melihat beberapa cuplikan video yang mengolok-olok, yang mengejek, bahkan ada orang yang tanggapnya serius, emosi ketika melihat jawaban dari Gibran Rakabuming Raka ini tidak masuk di akal. Tapi tidak apa-apa ya, kita rakyat Indonesia harus tetap konsisten bahwa apapun yang sudah terjadi menjelang Pilpres 2024 ini, kita harus tetap komit, harus tetap menggunakan logika akal sehat kita dan selalu berpikir waras bahwa di Pilpres 2024 kali ini kita benar-benar harus memilih calon-calon pemimpin yang berkualitas, calon-calon pemimpin yang pantas dan layak untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak pernah bosan-bosan saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa di tanggal 14 Februari 2024 ini, waktu yang tinggal 11 hari lagi, mari kita manfaatkan momen ini, kita sukseskan Pilpres di tahun 2024 ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa suara rakyat adalah suara kebenaran. Karena hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa bangsa ini pada puncak kesejahteraan, pada puncak kemajuan, dan pada puncak kemenangan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.